Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata melayani suami sepulang dari kerja luar kota. Rupanya semalam tidur dengan jin. Kepulangan suaminya, yaitu sebut saja namanya Asmadi, yang mendadak itu membuat istrinya, yaitu bernama Ika, justru merasa senang. Masalahnya sudah terlalu sering, yaitu Asmadi meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja keluar kota. Perempuan cantik ini mengaku kisah nyata ini terjadi pada malam suaminya baru pulang dari bekerja di luar kota. Mendengar dari suara mesin mobil masuk ke pekarangan rumah, Ika yang sedang berada di dapur berlari ke ruang tamu sembari menyibak gorden. Dia langsung tersenyum melihat suaminya, yaitu Asmadi, berhenti di depan garasi. Ika segera membukakan pintu dan menyapa pria yang sangat dicintainya itu. Ika pun menyapa, "Abang bilang 4 hari pergi ke sana. Kenapa pulang awal?" tanya Ika sambil menyambut tangan suaminya yang senyum mesra di depan pintu rumah mereka. Sambil berjalan masuk, Asmadi mengaku jadwal kerjaannya di Pulau Minang dipersingkat karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri di ibu kota esoknya. Kepulangan Asmadi yang mendadak itu membuat Ika justru merasa senang. Masalahnya sudah terlalu sering Asmadi meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja di luar kota. Selepas mandi, pasangan yang baru menikah 1 tahun itu menikmati makan malam bersama sambil mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. "Abang rindu sayang, sudah 2 hari tidak bertemu," ujar Asmadi manja sambil mencubit mesra pinggul Ika setelah mereka selesai makan malam. Sama seperti Asmadi, Ika juga mengungkapkan rasa rindu lantaran mereka hanya hidup berdua karena belum dikaruniai anak. Dengan lirikan mata nakal, Asmadi kemudian menarik tangan Ika dan mengajaknya ke kamar yang ada di lantai atas. Hangat bagaikan malam pertama, Ika rebah dalam pelukan Asmadi tatkala mereka bercinta dan di bawah lampu kamar yang remang-remang. Keesokan paginya, Ika terbangun kira-kira pukul 7.30, tapi dia tidak melihat Asmadi di sampingnya. Ika pun memanggil suaminya itu, "Abang, abang." Teriak Ika manja karena menyangka suaminya turun ke ruang tamu yang berada di lantai bawah. Namun Ika tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Ika pun turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi. Betapa kagetnya Ika melihat keadaan tubuhnya ketika melewati cermin besar yang diletakkan di sisi tempat tidurnya. Ika yang hanya memakai pakaian dalam langsung panik ketika melihat tangan, paha, perut, dan punggung serta lehernya dipenuhi luka lebam dan juga cakaran. Lebih seramnya lagi, Ika baru menyadari terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah yang sudah kering yang ada di badannya. Ika langsung berlari ke bawah untuk menemui suaminya. Namun kelibat Asmadi tidak kelihatan. Bahkan mobilnya juga tidak ada. Ika yang panik kemudian menelpon suaminya. Abang sekarang di mana? Badan aku lebam tiba-tiba, penuh dengan bekas luka," kata Ika menangis tak lama setelah menghubungi suaminya. Asmadi yang terkejut menerima panggilan itu segera meminta Ika untuk tenang. Asmadi mengatakan dia akan pulang pada hari itu juga. Mendengar kata-kata suaminya itu akan pulang hari itu, Ika justru terbalik terkejut. Dia malah bertanya kepada suaminya untuk memastikan, karena Asmadi ternyata masih berada di Pulau Pinang. "Kalau begitu siapa yang pulang ke rumah semalam, Bang?" tanya Ika yang semakin panik. Ika segera meraih bajunya dan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan untuk meminta bantuan tetangganya. Setelah pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama,
Asmadi langsung membawa Ika ke seorang ustadz di Ijog, Selagor. Menurut sang ustadz, Ika rupanya telah digauli oleh jin yang sudah lama mendiami rumah yang selama ini mereka tinggali. Dugaan ustadz, jin tersebut sering memerhatikan Ika yang sering sendirian di rumah setiap kali Asmadi bekerja di luar kota. Sejak kejadian itu, Asmadi banyak menemani istrinya dan pada bulan berikutnya memutuskan untuk pindah rumah. Cukup sekian video kali ini ya, jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.